Selamat pagi Bu Sutila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Joko, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pertemuan ini merupakan tahap praobservasi. Tujuan saya bukan menilai Bu Sutila, tetapi mendampingi dan mendukung praktik pembelajaran agar semakin berdampak bagi siswa. Apakah Ibu nyaman dengan tujuan tersebut? Sangat nyaman Pak. Saya justru berharap mendapatkan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, sebelum membahas perangkat pembelajaran, apa harapan Bu Sutila terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan? Saya berharap siswa tidak hanya memahami konsep pencemaran lingkungan, tapi mampu mengaitkan dengan masalah nyata di sekitar mereka dan merancang solusi. Pak. Benar sekali. Apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu rumuskan? Siswa mampu menjelaskan penyebab pencemaran lingkungan dengan bahasa sendiri, menganalisis dampaknya, merancang solusi sederhana, dan merefleksikannya untuk manfaat solusi tersebut. Oke, bagaimana tujuan tersebut selaras dengan capaian pembelajaran? Tujuan tersebut mendukung capaian pembelajaran fase E yang menuntut siswa memahami hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Menurut Ibu Sutila, kata kerja operasional apa yang menunjukkan bahwa siswa benar-benar belajar secara mendalam itu? Menjelaskan, menganalisis, merancang, mempresentasikan, dan merefleksikan. Ya, bagus. Model pembelajaran apa yang akan digunakan? Saya menggunakan project based learning, Pak. Oke, bisa dijelaskan tahapannya? Oke. Pertama, siswa mengamati video dan berita tentang pencemaran lingkungan. Kedua, siswa berdiskusi mengidentifikasi masalah. Ketiga, mereka merancang solusi atau kampanye lingkungan. Keempat, mereka mempresentasikan hasilnya. Terakhir, siswa melakukan refleksi. Pada bagian mana pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu terjadi? Memahami saat menganalisis video dan berita, mengaplikasi saat melihat solusi, merefleksikan saat mengevaluasi efektivitas solusi yang dirancang. Bagaimana prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan yang diterapkan? Ya, materi dikaitkan dengan lingkungan di sekitar siswa sehingga bermakna. Siswa diberi kesempatan memilih untuk proyek sehingga lebih mengembirakan. Refleksi dilakukan agar siswa sadar akan dampak tindakan terhadap lingkungan. Media apa yang digunakan? Video, artikel berita, LKPD, dan presentasi digital. Terus bagaimana asesmennya? Asesmennya ada asesmen awal, ada observasi proses kerja kelompok, ada rubrik proyek, presentasi, dan jurnal refleksi. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa siswa benar-benar telah mampu merancang solusi yang berkualitas itu? Saya menggunakan rubrik yang menilai relevansi masalah, aktivitas solusi, dan kebermanfaatannya. Bagian mana yang ingin Ibu jadikan fokus observasi? Saya ingin mendapatkan masukan terkait keterlibatan siswa dalam diskusi, kemampuan mereka mengembangkan solusi. Baik, kita sepakati fokus observasi pada keterlibatan siswa, kolaborasi kelompok, dan kemampuan mengaplikasikan konsep ke dalam proyek. Apakah setuju, Bu? Setuju Pak Joko. Oke, terima kasih. Saya menantikan pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depan. Sutila, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Iya Pak Joko, saya merasa cukup puas karena siswa terlihat antusias. Walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, Pak. Oh, apa yang menurut Ibu sudah berjalan paling baik selama ini, Bu? Menurut saya yang sudah berjalan baik itu saat siswa tertarik ketika melihat video pencemaran lingkungan dan cukup bersemangat saat menyusun proyek solusi, Pak. Oke, dari tujuan pembelajaran yang direncanakan, menurut Bu Sutilah mana yang paling berhasil telah dicapai itu? Menurut saya yang paling berhasil dicapai adalah sebagian besar siswa mampu menjelaskan penyebab pencemaran dan dengan bahasa mereka sendiri dan menghubungkannya dengan kondisi lingkungan sekitar. Bukti apa yang membuat Ibu yakin bahwa tujuan itu bisa tercapai? Buktinya saya dapat pada saat presentasi, Pak. Jadi pada saat presentasi, siswa dapat menjelaskan masalah lingkungan tanpa membaca buku, materi, dan mereka bisa memberikan contoh nyata di sekitar mereka. Terus
Oke, anu Bu, bagaimana dengan kemampuan mengaplikasikan konsep tadi? Nggih, sebagian besar kelompok mampu merancang solusi yang realistis, seperti program pengurangan sampah dan kampanye kebersihan sekolah, Pak. Terus saya lanjut ya Bu ya. Nggih. Gini, menurut Bu Sutilah terus mesti kan ada tantangan ya. Nah itu apa Bu? Tantangan terbesar yang muncul? Tantangan terbesarnya itu saat ada beberapa siswa yang masih pasif Pak dalam kelompok. Jadi mereka itu hanya mengikuti teman yang dominan, seperti hanya numpang nama Pak. Kalau sudah melihat seperti itu, bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap hasil belajar di kelas? Oke, jadi akibatnya ide yang muncul dari murid itu kurang beragam dan beberapa siswa belum menunjukkan pemahaman secara optimal. Oke, dari pengamatan Bu Sutilah, bagaimana keterlibatan siswa selama proses pembelajaran itu? Yang terlibat itu sekitar berapa nih Pak? 80% Pak. Gitu. Jadi sekitar 80% itu aktif. Namun masih ada beberapa siswa yang perlu didorong untuk mau berbicara atau berpendapat. Oke. Nah, kalau sudah mengetahui seperti itu, pasti Bu Sutilah bisa mengetahui nggih, Oke. apa yang menyebabkan mereka itu kok bisa belum aktif itu? Mungkin kurang percaya diri ya Pak, atau mungkin ndak terbiasa untuk berpendapat mungkin Pak. Oke. Jika pembelajaran yang sama nanti ya itu dilakukan kembali, apa yang ingin Ibu Sutilah perbaiki? Saya nanti ingin memperbaiki peran anggota kelompok yang lebih jelas dan memberikan tugas individu sebelum diskusi kelompok. Oh, gitu. Oke, menarik sekali nggih. Terus bagaimana strategi tersebut dapat membantu? Nanti kan setiap siswa akan memiliki tanggung jawab Pak. Jadi sehingga semua bisa terlibat dalam proses berpikirnya. Oke, kalau seperti itu menurut Ibu lagi, seberapa jauh pembelajaran tadi bisa mendorong siswa belajar secara mendalam? Oke, jadi dengan hal seperti itu maka diharapkan siswa itu tidak hanya menghafal konsep, tapi mulai memahami masalah lingkungan sebagai persoalan yang nyata yang perlu diselesaikan. Apakah siswa mampu Bu, menghubungkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari? Insya Allah mampu Pak. Jadi mereka kan mengaitkan masalah sampah yang di rumah dan di lingkungan sekolah misalnya. Oke. Baik, kalau gitu Ibu Sutilah izinkan saya menyampaikan hasil observasi dari Ibu itu. Jadi menurut catatan saya nggih, itu siswa terlibat antusias saat menganalisis video. Hampir seluruh kelompok aktif berdiskusi. Saya juga kok melihat beberapa kelompok menghasilkan solusi yang saya kira cukup kreatif ya, dan cukup realistis menurut saya. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Saya juga mencatat Bu itu bahwa ada 3 kelompok tadi yang berdiskusi masih didominasi 1 atau 2 siswa. Beberapa siswa lain belum banyak berkontribusi. Nah ini saya harapkan anak-anak ini dengan pembelajaran mendalam ini nanti ada perubahan ya Bu ya. Iya Pak, saya juga akan memperhatikan hal tersebut Pak. Terus saya lanjut ya, menurut Ibu langkah apa yang paling mungkin dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Rencananya saya nanti akan mencoba strategi think pair share Pak, dan pembagian peran yang lebih jelas dalam kelompok mereka. Ide yang sangat baik. Saya juga menyarankan penggunaan lembar pemantauan peran anggota kelompok dan penilaian partisipasi individu agar setiap siswa memiliki tanggung jawab. Baik Pak, saya akan mencobanya pada pertemuan berikutnya Pak. Oke, secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah menunjukkan prinsip pembelajaran mendalam. Siswa memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan melalui proyek, dan merefleksikan hasil pembelajaran. Ini merupakan kekuatan yang perlu untuk dipertahankan. Ya, terima kasih Pak atas apresiasi dan masukannya. Terus lanjut gitu ya. Iya Pak. Dukungan apa yang Ibu perlukan agar pembelajaran berikutnya itu lebih optimal? Ya, dukungan yang saya perlukan itu saya ingin belajar lebih lanjut tentang menyusun rubrik proyek dan strategi kolaboratifnya Pak. Oke, baik. Nanti saya akan menghubungi Ibu dengan komunitas belajar guru
dan pelatihan internal di sekolah nggih. Terima kasih atas keterbukaan dan semangat Ibu Sutra untuk terus berkembang. Oke Pak, terima kasih sekali Pak Joko. Oke, selamat nggih. Terima kasih nggih Bu. Oke Pak. Iya.